Baik, selamat pagi Pak Marcel. Saya Daniel Widano Diputa di sini ingin menjelaskan pengolahan informasi berbasis bahasa pemrograman script, yaitu CSS, ragam penulisan, dan contoh inline style sheet-nya. Yang pertama, style and inline style sheet, yang terdiri dari yang pertama ragam penulisan style pada HTML, yang kedua ragam style untuk tag HTML, yang ketiga penulisan atribut style pada tag HTML. CSS. CSS merupakan salah satu fasilitas yang diberikan untuk setting terhadap dokumen HTML sehingga pengaturan maupun tampilan web page lebih baik. CSS juga merupakan suatu tool dan bahasa desain website dan manajemen aplikasi. Sebagai bagian lapisan dalam front-end web development yang terdiri dari yang pertama dokumen terdiri dari HTML dan konten, yang kedua presentation CSS, yang ketiga behavior JavaScript. Ragam penulisan style pada HTML. Style pada HTML digunakan untuk mengatur tampilan tag pada dokumen HTML. Dengan style kita bisa melakukan settingan tampilan suatu tag seperti warna, font, border, dan seterusnya. Untuk melakukan settingan tampilan dokumen HTML, kita perlu menuliskan nilai atribut settingan bagi dokumen HTML. Berikut merupakan cara penulisan style pada dokumen HTML. Yang pertama, inline style sheet, yang kedua, embed style sheet, yang ketiga, linked style sheet. Teknik penulisan nilai atribut setting style. Inline style sheet itu nilai atribut setting ditulis di dalam tag HTML. Yang kedua, embed style sheet, nilai atribut setting ditulis di dalam tag style dan kurung tutup style. Yang ketiga, link style sheet, nilai atribut setting ditulis pada file terpisah. Kemudian file tersebut di-link ke dokumen HTML melalui tag. Urutan prioritas implementasi setting style pada dokumen HTML. Pertama, inline style sheet itu merupakan prioritas tinggi. Yang kedua, embed style sheet. Yang ketiga, linked style sheet. Dalam melakukan setting tampilan dokumen secara garis besar, terdapat beberapa hal yang dapat disetting. Pertama, background, color, font, hyperlink, list and marker, text, border, box model, line box, column, table, transition, outline, template, layout, page, position, UI, dan sebagainya. Berikut merupakan penulisan inline style sheet. Contohnya di style itu kita bisa mengatur width, height, border, background image, dan background size content. Ini contoh CSS inline style sheetnya. Ya, seperti yang kita lihat, dapat kita atur ya, mulai dari font size-nya, background color-nya. Baik, di sesi kedua ini saya ingin membahas embed style sheet, linked style sheet, dan selector. Embed dan linked style sheet yang terdiri dari penulisan style dengan cara embed style sheet, penulisan style dengan cara linked style sheet, selector yang terdiri elemen atau text selector, class selector, ID selector, pseudo class selector, dan child selector. Penulisan style dengan cara embed style sheet. Embed style sheet ditulis di dalam tag style pada file HTML. Contoh penulisan style seperti ini, ada atribut 1, atribut 2. Nah, contoh penulisan style dengan cara embed style sheet. Yang ada background, font size, font family, dan text indent, dan margin left. Penulisan style dengan cara linked style sheet. Linked style sheet ditulis pada file terpisah CSS, kemudian file tersebut di-link ke file dokumen HTML yang akan menggunakan style sheet tersebut. Ini contohnya file CSS dan file HTML-nya. Ini contoh dari penulisan linked style sheet, file CSS dan file HTML-nya. Yang diubah di H1 di bagian judulnya,
di P-nya itu kalimat websitenya. Penulisan style. CSS syntax terdiri dari selector, atribut. File CSS-nya ada di bodinya background color, margin left, di H1-nya font size dan color. Selector, elemen tag HTML atau kelas atau ID dari elemen yang ingin tentukan tampilannya. Atribut, properti dari selector yang akan diubah nilainya. Selector, versinya ada elemen, kelas, ID, pseudo class, descendant, child, adjacent, sibling, atribut, pseudo element. Selector elemen atau text selector, penulisannya seperti ini. Dan contohnya seperti di bawah ini. Contoh elemen dan atau text selector lainnya. Ini yang pertama itu file dokumen HTML-nya, yang kedua file CSS-nya. Bisa dilihat yang dirubah dari tampilan websitenya di body, H1 dan P. Selector, class selector, penulisannya seperti ini dan contohnya seperti ini. Contoh class selector ada dua versi di file dokumen HTML dan file CSS. File CSS-nya untuk merubah tampilan dari file dokumen HTML-nya. Selector, ID selector, penulisannya seperti di bawah ini, tetapi dia menggunakan tanda pagar. Contohnya seperti di bawah ini. Contoh penulisan ID selector di file dokumen HTML seperti ini, di file CSS-nya untuk merubah tampilan dari file dokumen HTML-nya. Contoh membuat highlight-nya. Nah, contohnya seperti di bawah ini. Dan file CSS-nya seperti ini. Ada highlight, background color, font weight, dan color. Contoh membuat drop cap-nya. Nah, contoh membuat drop cap-nya tuh seperti di bawah ini. Di file CSS-nya yang dirubah di body, drop cap, dan normal. Oke, di sesi yang ketiga ini saya ingin membahas child, descendant, dan sibling selector. Child, descendant, dan sibling selector. Child selector memiliki anak. Child yang akan diberi style. Operator yang digunakan adalah lebih besar. Contohnya seperti ini. Keterangannya parent tag atau tag pagar ID induk, child tag garis miring tag pagar ID anak. Contohnya seperti di bawah ini. ul dan li. Ul itu parentnya, li itu childnya. Contoh child selector seperti yang di atas, ul lebih besar daripada li, artinya kita akan membuat li child dari ul memiliki border, margin dan padding menjadi 0. Ul pagar nav li, artinya kita akan membuat semua li child dari ul dengan id nav memiliki border, margin dan padding menjadi 0. Ul pagar nav lebih besar dari li, ul pagar nav lebih besar li, lebih besar ul, lebih besar li. Ul pagar nav lebih besar li, lebih besar ul, lebih besar li, lebih besar ol, lebih besar li. Contohnya seperti di sebelahnya. Descendant, turunan selector. Pakai spasi, memiliki turunan yang akan diberi style. Operator yang digunakan ada spasi. Contohnya seperti yang di bawah ini. Keterangannya parent tag atau tag pagar ID induk, descendant tag atau tag pagar ID turunan. Contohnya seperti di sebelah ini, memiliki turunannya. Contoh descendant turunan selector, ul pagar
nav li. Semua li yang merupakan turunan dari lebih kecil u, id sama dengan nav lebih besar akan memiliki list style tipe none, tidak ada bullet atau icon. Ul pagar nav li ul li all li. Semua li yang akan merupakan turunan dari all yang turunan dari li, yang turunan dari ul, yang turunan dari li, yang turunan dari ul id nav akan memiliki list style tipe none. Adjacent sibling selector memiliki sibling tag yang selevel yang akan diberi style. Operator yang digunakan adalah tanda plus. Contohnya seperti di bawah ini. Keterangannya tag sumber, tag garis miring, tag pagar id sumber, tag sibling, tag garis miring, tag pagar id setingkat yang posisinya berdekatan. Contohnya seperti yang di sebelah ini, H1 itu merupakan tag sumbernya dan P itu merupakan tag siblingnya. Contoh adjacent sibling selector H1 plus P. Hanya P terdekat H1 saja yang akan bold, yaitu P first paragraph, P tutup. Contohnya seperti di sebelahnya. H1 plus P font wedge bold. Hanya P dengan posisi ketiga dari H1 saja yang akan bold, yaitu P third paragraph, P tutup. Sekian itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari saya. Terima kasih.